Pagi ini Melinda bersiap untuk kembali ke aktivitasnya masuk kantor. Matanya sedikit sembab karena habis menangisi surat cerai semalam, tapi hari ini Melinda harus menata kembali hidupnya yang sudah hancur. Dia harus kuat, masih panjang jalan yang harus dia tempuh, bermalas-malasan meratapi nasib takkan ada kesudahannya. Kali ini Zizi tak ikut Melinda ke kantor karena bocah perempuan itu belum bangun dari tidur nyenyaknya, dan sudah dapat dipastikan saat bangun nanti dia akan mencari Melinda. "Apa Zizi dibangunkan saja, Bu?" tanya Melinda bimbang. Dia sudah terbiasa menghabiskan waktu bersama bocah itu akhir-akhir ini. "Tidak usah, kalian berangkat saja, nanti ibu yang bujuk Zizi," jawab Bu Maria. Melinda mengikuti langkah kaki Bian masuk ke dalam mobil. Sebenarnya dia tak enak hati menumpang di rumah Bian. Semua serba ada, dia hanya tinggal menikmati tanpa membeli seperti di kosnya dan Aira. Berbicara Aira, Melinda merindukan sahabatnya itu. Sejak Zizi tak mau berpisah dengannya, Melinda jarang bertemu Aira, apalagi setelah Melinda masuk di rumah Bian. Zizi tak pernah lagi mimpi buruk membuat Bu Maria tak ingin melepaskan Melinda. "Kamu sakit?" tanya Bian yang melihat Melinda sedikit bengong. Saat ini mereka sudah di dalam mobil. "Tidak." "Kenapa mata MU bengkak begitu?" "Hanya kelilipan semalam," bohong Melinda mengalihkan pandangannya ke arah jalan. "Kalau kamu sakit tidak usah bekerja, aku tak mau dicap sebagai bos kejam." "Tidak. Aku baik-baik saja," jawab Melinda cepat. Sampai saat ini Bian masih belum tahu status Melinda. Mamanya juga tak pernah bercerita pada Bian. Bian memarkirkan mobilnya di parkiran kantor. Banyak yang melihat kedekatan mereka. Bos dan sekretaris ini turun dari mobil berdua. Ada yang bilang serasi dan ada juga yang iri pada posisi Melinda. "Mel, siang ini temani saya ke pembukaan restoran baru Pak Handoko. Saya ikut berinvestasi di sana, jadi kosongkan jadwal saya siang ini," ucap Bian sebelum masuk ke dalam ruangannya. "Sinta," ucap Bian terkejut melihat Sinta sudah duduk manis di sofa dalam ruangan Bian. Tak siapa yang mengizinkannya masuk. Melinda menoleh ke arah pintu ruangan Bian yang akan tertutup. Entah kenapa dia merasa tidak senang dengan kedatangan Sinta, tapi Melinda tak mempunyai hak untuk mengusirnya. Sinta adalah tunangan Bian setahu Melinda. "Mas, aku kemarin ingin mengajak MU datang ke acara pembukaan restoran suami sahabatku," ujar Sinta bergayut manja di lengan Bian. Bian menepisnya karena merasa risih dengan sikap Sinta yang makin hari makin tak terkendali, seperti perempuan murahan. "Maaf, aku ada acara lain Sin, ada pekerjaan yang tak bisa aku tinggal," tolak Bian. "Tapi Mas." "Keluar, aku harus bekerja," potong Bian. "Mas, aku ini calon tunangan MU Mas." "Siapa yang bilang? Aku tak pernah melamar MU atau apapun itu, aku hanya menghargai MU sebagai sahabat almarhumah istriku," tegas Bian. "Jadi selama ini masih kurang pengorbananku di matamu Mas? Aku sudah berusaha mendekati keluarga MU tapi kamu malah membuatku sakit hati dengan ucapan MU ini, aku mencintaimu Mas." Pekik Sinta tak terima penolakan Bian. "Maaf, sekali lagi aku minta maaf jika kamu salah mengartikan kedekatan kita, aku tak bisa mencintai MU Sin. Hatiku tak bisa menerima MU. Apa karena sekretaris baru MU itu? Jangan kamu kira aku tak tahu hubungan MU dan dia, karena wajahnya mirip Mami Zizi kamu mendekatinya." "Sin, jangan sembarang menuduh." Melinda tak tahu apa-apa, bentak Bian kesal. Dia takut Melinda mendengar pertengkarannya dan Sinta. Sinta menghentakkan kakinya dan keluar dari ruangan Bian dengan membanting pintu ruangan. Melinda yang sedang menjadwal kegiatan Bian hari ini tersentak kaget mendengar dentuman pintu. "Kamu?" pelakor pekik Sinta menunjuk Melinda. Melinda menaupkan alisnya tak mengerti dengan ucapan perempuan di hadapannya ini. Sinta segera meninggalkan kantor Bian. Dia tak terima Bian menolaknya.
Susah payah dia masuk dalam kehidupan keluarga Bian dihancurkan dengan kedatangan Melinda. Bian meminggirkan mobilnya di salah satu butik ternama. "Kenapa kesini, Bay?" tanya Melinda bingung pasalnya Bian mengajak ke acara pembukaan restoran. "Turun dulu, Lin, aku ingin kau mengganti baju MU," jawab Bian. Melinda melihat penampilannya tak ada yang salah dengan baju yang dia kenakan pas untuk seorang sekretaris, tapi Bian tak menginginkan Melinda menjadi sekretarisnya siang ini, dia ingin Melinda mendampinginya sebagai orang spesial. Melinda turun mengikuti langkah kaki Bian yang terlihat cuek. "Tolong berikan dress pesta," pinta Bian pada pegawai butik. Para pegawai membawa beberapa dress pesta mahal. Melinda rak terkejut lagi dengan barang-barang mahal karena dulu dia sering memakainya. "Aku tak menyukai model ini, terlalu formal," ucap Melinda menolak beberapa dress. "Baik, aku hanya sekretarisku, tak perlu berlebihan begini," ucap Melinda pada Bian yang dari tadi sibuk memainkan ponselnya. "Lin, pakai saja. Bukannya sekretaris juga harus tampil rapi agar bisa mengimbangi bosnya," sahut Bian tanpa menoleh pada Melinda. Melinda mengganti pakaiannya dengan dress navy selutut yang di pinggangnya ada sentuhan bordiran, terkesan simpel tapi sangat elegan di tubuh cantik Melinda. Buah dedenya yang menonjol membuat Melinda bertambah seksi dengan dress tersebut. Sepatu heels yang dikenakannya membuat tubuhnya serasi berjalan bersebelahan dengan Bian. Melinda memoles sedikit wajahnya dengan sentuhan makeup tipis. Dia sudah cantik sempurna, hanya Dani saja yang tak sabar untuk menunggu Melinda hamil. "Bay, ayo," ajak Melinda sambil berdiri di hadapan Bian. Bian menoleh ke arah Melinda dengan sedikit bengong. Perempuan ini benar-benar sempurna, batin Bian. "Bay, are you okay?" tanya Melinda. "Maaf." "Ayo," jawab Bian gugup. Melinda berjalan bersebelahan dengan Bian membuat semua karyawan yang menatap mereka serasi. Bian membukakan pintu mobil saat sudah sampai di depan restoran membuat Melinda tak enak hati. Bian mengulurkan tangannya. Melinda sedikit gugup karena Bian tak berbicara sepatah kata pun padanya, tapi perlakuannya sangat manis. Berjalan berdampingan dengan duda tampan bahkan mapan ini membuat jantung Melinda berdetak lebih kencang dari biasanya, apalagi saat ini Bian menggenggam tangannya. Dia sedikit gugup karena banyak sekali kolega bisnis Bian yang memandanginya. "Pak Bian, selamat datang. Saya tak menyangka Anda menyempatkan diri untuk datang," ujar Pak Handoko menyalami Bian. "Jika saya berada di sini pasti saya akan menyempatkan diri untuk hadir, Pak," jawab Bian. "Jadi siapa wanita cantik di sebelah Anda ini?" tanya Pak Handoko melirik Melinda. Belum sempat Bian menjawab, Sinta sudah memotong duluan. Dari tadi Sinta melihat kedatangan Bian dan Melinda. "Dia sekretaris yang disewa Bian untuk mendampinginya kemari karena kami sedang bertengkar," sahut Sinta mendekat pada Bian. "Dek." Wajah Melinda memerah menahan malu. "Maksud Anda?" tanya Pak Handoko yang tahu kalau Sinta adalah sahabat dari istrinya. "Ya. Saya calon tunangan Bian dan saat ini kami sedang bertengkar, jadi Bian sengaja menyewa dia, benar kan sayang?" ucap Sinta tanpa tahu malunya memegang lengan Bian. Melinda langsung melepaskan genggaman tangan Bian, air matanya menitik seketika. Ingin membantah ucapan Sinta tapi itu memang benar, statusnya hanya seorang sekretaris Bian tidak lebih. Melinda membalikkan tubuhnya tapi tangannya ditarik seseorang. "Kembali padaku, karena ini bukan tempat MU," ucap Dani yang juga ada di acara itu. "Kau. Sudah aku katakan kau tak akan bisa hidup jauh dariku, kau masih membutuhkanku, kembali dan terima Clara menjadi madu MU." "Kau gila, lepaskan aku," pekik Melinda kesal. "Tidak.
Ayo pulang bersamaku. Mas. Lepaskan dia, ucap Clara mendekat dan menampar Melinda kuat. Kau perempuan mandul, jangan dekati suamiku, Mas Dani sudah menalak MU. Perempuan tidak tahu malu, teriak Clara. Melinda menggelengkan kepalanya, sakit. Sangat sakit. Ditampar oleh madunya sendiri di hadapan orang banyak, apa salahnya selama ini sampai menerima perlakuan memalukan ini. Tadinya Clara ke toilet karena sejak kehamilannya menginjak usia 4 bulan ini dia terus merasa ingin buang air kecil. Dan melihat Dani yang memegang tangan Melinda membuat darahnya mendidih.